Oke, saya share. Sudah muncul tampilan di layarnya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke. Sebelum saya mulai ke materi hari ini mengenai analisa data 3, saya coba kasih kesempatan dulu untuk tugas yang minggu lalu. Ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Kalau memang ada, silakan diutarakan. Yang minggu lalu ada berapa soal? Delapan soal ya minggu lalu ya, mengenai order detail DBF yang disajikan oleh PT Notsi. Terus Anda diminta untuk membuat beberapa analisa ya. Yang pertama dibuat rekapitulasi untuk menghitung jumlah penjualan berdasarkan order detail, menampilkan unit price tertinggi, terendah. Nah, yang nomor pertama ini analisa apa nih? Apa yang harus dikerjakan yang nomor pertama nih? Bikin file baru yang penjualan. Bikin apa? File baru, apa kolom baru? Field baru. Ya, beda ya. Kalau file itu apa namanya ya, tabelnya. Kalau field itu kolomnya, bisa recordnya ya. Berarti tambah field baru dihitung dari apa? Quantity dikali unit price. Di quantity dikali unit price. Terus untuk mencari rekapitulasinya pakai apa? Profil. Analyze profil. Analyze profil. Kalau profil munculnya nilai apa? Nilai terbesar dan nilai terkecil ya? Yang dimaksud rekapitulasi itu nilai terbesar apa nilai terkecil? Keseluruhan. Rekapitulasi itu keseluruhan, betul. Jadi ditotalkan ya harusnya ya. Benar nggak? Betul, berarti count, Pak. Berarti bukan profil, betul. Tapi harusnya count ya. Nah, terus yang nomor 2, tampilkan unit price tertinggi dan terendah. Nah, ini baru profil, betul. Karena diminta nilai tertinggi dan terendahnya. Tampilkan quantity tertinggi terendah juga sama. Tampilkan rank data ini apa nih? Tampilkan rank data. Tampilkan rank data untuk unit price dengan nilai maksimal unit price dan minimal unit price yang Anda dapatkan dari pengerjaan soal nomor 2. Kira-kira pakai apa nih? Stratify, Pak. Pakai Stratify, betul. Nomor 4 dan nomor 5 ini Stratify. Terus yang nomor 6, ini udah jelas ya kata kuncinya di sini ya. Data ganda, berarti kalau data ganda duplicate ya. Terus yang nomor 7-nya adalah histogram. Histogramnya berdasarkan ID produk ID terjual, berarti kalau produk ID terjual itu kuantitinya ya. Terus tampilkan dari grafik histogram untuk melihat tren nilai penjualan. Nah, nilai penjualan itu berarti total yang ini yang nomor pertama ya. Jumlah penjualan kan ini ya. Berarti kalau misalkan kita hitung dalam 1 bulan dari hari pertama sampai dengan hari 30 nilai penjualannya makin hari makin banyak, itu berarti kan grafik trennya itu naik gitu ya. Atau bisa saja nanti di pertengahan bulan itu naik, pertengahan akhir karena daya beli pemilik konsumennya menurun gitu ya. Maka turun gitu. Atau misalnya di awal bulan biasanya naik karena baru gajian gitu pembelinya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari sini.
ya. Jadi yang ini dari kuantitinya, kalau yang ini dari jumlah penjualan, ya. Nah, itu pembahasan untuk sesi yang lalu ya, tugas yang sesi yang lalu. Nah, hari ini kita akan tuntaskan mengenai materi analisa data 3 ya. Jadi analisa data 3 itu ada 4 lagi ya, 4 analisa lagi yang akan saya coba jelaskan ya. Di sini ada perintah edge, terus ada perintah verify ya, ada perintah search, ada perintah cross tabulate ya. Nah, saya mulai dulu dengan perintah edge ya. Perintah edge ini adalah perintah yang digunakan untuk mengelompokkan nilai berdasarkan tanggal-tanggal tertentu. Tujuannya biasanya ketika Anda mengolah data piutang itu biasanya digunakan untuk menganalisa umur piutang, gitu ya. Sehingga nanti misalkan kita tentukan umur piutangnya 0 sampai 30 hari, 30 sampai 60 hari gitu ya, 60 sampai 90 hari, terus di atas 120 hari itu kita bisa tahu mana sih hutang yang lebih banyaknya di jangka waktu mana gitu ya. Makin tinggi misalkan gitu ya, makin tinggi banyak hutangnya di jangka pendek, ya kita bisa nanti strategi berikutnya ya Anda sebagai anggaplah sebagai auditor nanti bisa menyarankan ke perusahaan pencadangan piutangnya, kerugian piutangnya misalkan berapa persen gitu ya. Nah, dari hasil analisa itu Anda bisa memberikan solusi seperti itu. Atau mungkin bisa jadi perusahaan salah strategi dalam melakukan pencadangannya gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah banyak hutang-hutang yang misalkan macet gitu ya, atau misalkan cadangannya terlalu terlalu kecil atau sebaliknya, gitu ya, terlalu besar sebagainya lah. Itu bisa dari situ nanti Anda bisa menentukan ketika Anda sudah tahu nilainya seperti apa. Terus yang berikutnya yang perintah verify ini difungsikan untuk memastikan bahwa data ya itu tidak error ya, tidak dalam kondisi error. Nah, kondisi error itu yang seperti apa? Kondisi error itu bisa saja satu datanya korup ya, datanya korup itu dalam artian data itu kan disimpan kalau di dalam memori gitu ya, kalau di dalam komputer itu kan disimpan sebagai file allocation table gitu ya. Nah, kadang ada data yang bisa diakses, ada yang tidak. Nah, ada yang bisa diakses, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kan sebenarnya tergantung. Tidaknya itu di-encrypt atau tidaknya itu karena korup gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak dapat diakses karena korup, tentu nanti itu bermasalah kan. Karena kalau di-encrypt nanti bisa di-decrypt saja gitu kan. Kalau dalam data kan seperti itu. Nah, jadi di ACL ini sendiri ada fitur atau ada fungsi, ada perintah yang kita bisa gunakan untuk memastikan sebelum kita audit datanya, kita verify dulu apakah seluruh datanya ini bisa nanti kita akses ketika nanti kita lakukan ekspresi atau kita lakukan perintah-perintah yang lain ya, membuat misalkan nanti ini kedepannya membuat summarisasinya, ekstraksi datanya atau menentukan sampelnya, itu pastikan bahwa tidak akan terjadi error gitu ya. Jadi perintah ini untuk memastikan itu. Nah, ini nanti ada dua cara ya, ada untuk keseluruhan data sekaligus, ada untuk beberapa kategori data saja. Nanti seperti biasalah ada fungsi if-nya lah gitu ya dalam setiap perintah. Terus yang nomor berikutnya yang 12 ya, ini perintah search, intinya sih sudah jelas ya dari istilahnya, fungsinya adalah sebagai pencarian data gitu ya. Nah, ini pencarian data ini juga nanti ada dua pencarian, ada berdasarkan record ya. Jadi kalau record itu Anda sudah tahu ada data itu ada di posisi record berapa gitu ya. Ada juga berdasarkan data yang Anda sudah tahu dan ingin dicari gitu ya. Itu yang disebut dengan locat if nantinya. Terus yang nomor 13 ada perintah cross tabulate. Nah, cross tabulate ini kalau Anda sudah pernah belajar akses belum sebelumnya nih kelas ini? Sudah, Pak. Sudah ya, pasti Anda sudah pernah belajar yang namanya query dong.
Sudah, Pak. Nah, di dalam query akses itu ada yang namanya query cross tab ya. Masih ingat cross tab itu apa kira-kira? Coba ada yang bisa jelasin ke saya sedikit mengenai query cross tab? Nggak tahu, Pak, kalau itu udah belajarnya teh di query design, query wizard ya gitu, Pak. Iya, di dalam query design itu setahu saya ya, di query design itu nanti ada 5, ada select query, ada cross tab query, ya, ada update query, delete query, ada append, ada make table, ada parameter, ya, itu yang desain. Terus kalau pakai wizard, Pak, saya mau pakai wizard. Di wizardnya juga ada 4 kalau nggak salah. Simple query wizard, ada cross tab query wizard, ada make table find unmatched query wizard, find duplicate query wizard. Nah, pokoknya intinya sih kesimpulannya mau wizard, mau desain itu ada cross tab query sih. Anda belajar itu nggak sebelumnya? Atau query-nya belajarnya cuman select aja atau apa aja gitu? Atau malah jadi bingung? Ya kan? Gimana belajar aksesnya? Soalnya ini ada keterhubungan dengan itu gitu. Makanya saya tanya gitu. Yuk. Ada Nggak yang masih sampai ingat? situ kalau Oh, nggak sampai situ belajar aksesnya. iya, Pak. Soalnya masih Oh, belajar yang dasar. oke, ya. Kalau gitu ya berarti Anda belum tahu ya namanya cross tab query. Jadi sebenarnya cross tab tabulat ini sama dengan cross tab query gitu. Kenapa saya tanyain gitu? Karena kalau Anda sudah pernah belajar di Access, nanti hasilnya itu nanti sama gitu. Konsepnya itu yang namanya cross tab itu berarti Anda mengenal yang namanya column heading, row heading, dan accumulated field gitu ya. Column heading itu nanti dibacanya dari atas ke bawah atau disebutnya vertical reading gitu ya. Terus kalau yang row heading itu dibacanya dari kiri ke kanan atau horizontal reading gitu. Jadi nanti datanya dibaca dari dua perspektif lah, dari kolom dan baris lah intinya segitu. Ya. Terus yang diakumulasikannya itu yang disebut dengan value atau accumulated field gitu ya. Nah, jadi cross tabulate ini sih fungsinya apa sih intinya? Kalau tadi itu rekapitulasi itu hanya sebatas total, maka di sini totalnya itu bisa apa namanya? Bisa dikriteriakan berdasarkan kolom dan barisnya. Intinya sih segitu, gitu ya. Terus hasilnya bisa berupa apa? Tentunya kalau cross tab ini hasilnya bisa berupa tabel baru, sehingga nanti si tabel ini tentu nanti bisa Anda manipulasi lagi gitu ya. Karena prinsipnya kalau di ACL ketika bentuknya tabel, nanti Anda bisa manipulasi lagi. Bisa tambahkan ekspresi-ekspresi yang lain gitu ya, kayak kemarin misalkan Anda menambahkan kolom kan gitu ya, kolomnya misalkan jumlah jual kali quantity jual kali harga gitu ya. Nah sama, jadi ketika Anda melakukan perintah cross tabulate, nanti muncul tabel baru ya dengan isi rekapitulasi data yang Anda lakukan, kemudian nanti Anda bisa lakukan lagi manipulasi di tabel tersebut gitu ya. Jadi hasilnya tidak muncul hanya di command log saja gitu, kelebihannya itu. Ya. Nanti bisa Anda pahami lah sambil saya jelaskan dicoba langsung di ACL-nya. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah perintah edge ya. Perintah edge ini tadi saya bilang adalah fungsinya untuk menentukan umur piutang ya. Jadi sangat tepat kalau kita menggunakan atau menganalisis file-file yang berhubungan dengan akun receivable gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, Anda tinggal pilih project dulu ya, new project seperti biasa. Bikin new project, terus saya bikin di sesi 6 gitu ya. Misalkan saya beri nama latihan sesi 6 strip npm strip lama gitu ya. Oke, nah beri nama filenya misalkan npm nama dan kelas. Kalau mau sambil bareng-bareng juga boleh ya.
Terus saya pilih new, terus saya ambil datanya. Misalkan di sini saya punya akun receivable ya, ar.dbf, akun receivable di base ya, database piutang misalkan gitu ya. Ini sudah saya berikan di sesi 3 kalau nggak salah. Next, nah di sini tinggal next saja sampai finish. Kemudian seperti biasa kita hapus dulu data delete data kosongnya. Terus saya rapikan dulu datanya ya. That, do that, ref sama tipe ya. Terus saya delete dulu, record delete-nya biar tidak ke bawah seperti biasa. Oke. Nah, dari sini kalau kita ingin menghitung umur piutang, kira-kira data tanggal mana yang dipakai, date apa do? Silakan dikomentari. Due. Due ya, due itu adalah apa, Neng Sani? Jatuh tempo, Pak. Jatuh tempo, betul ya. Jadi kita menggunakan due ini sebagai umur piutang ya. Nah, berarti langkahnya gimana ya? Tinggal kita cek dulu. Ini transaksinya adalah transaksi tahun 2000 sampai dengan 2003 ya. Ini ada yang 2000, ada 2001, 2003. Nah, misalkan kita pengen ngambil yang 2000 saja gitu ya. Nah, berarti kita filter dulu kan. Sebenarnya tinggal kita filter. Filternya bisa pakai between ya, between. Nah, ininya berarti 1/1/2002 ya. Ini kayaknya bukan ini nih. Ini harusnya pakai pagar ya, mana pagarnya? Koma, kalau kita coba dulu lah ya. Formatnya bener nggak nih? Kayaknya kalau dibalik. 1/1 ini berarti 12/31/2002. Oke. Nah, ini kita namain dulu coba. Tanggal jatuh tempo. Nah, berarti kalau nggak bisa tipe datanya berarti coba kita rubah. Oke, kutip. Nanti kalau nggak bisa lagi berarti kita filternya langsung di edge-nya saja gitu ya. Kita coba dulu di filter manual dulu. Oke, masih tidak bisa juga. Kita coba hilangkan kutipnya. Masih sama. Berarti kita coba filternya langsung di sini saja. Kita pilih analyze, pilih edge. Nah, di sininya edge on-nya ganti ke do. Nah, di sini misalkan saya ambil sampai 120 hari ya. Nah, cuman di sini kita harus tentukan cut off-nya berarti hanya 2002 ya berarti. Ini berarti tinggal saya rubah dulu. Harusnya bisa diedit nih. 2002 ininya 31. Ini harusnya bulan Desember saja nih. 2000 Desember ya.
Saya rubah dulu. Nah, ini. Oke, nah yang diakumulasikan adalah nilai piutangnya ya. Kalau sudah tinggal oke. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa ternyata ini tinggal pisah aja nih. Ini berarti yang 0 ya, yang 0 sampai 29 hari ini masuk ke sampai 120 ini masuk ke yang 2002. Ya, yang ini pasti masuknya ke 2001. Jadi ini tidak perlu yang dilihat yang ininya ya. Yang kita lihat yang ini saja nih. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ternyata komposisinya banyak hutang yang umur piutangnya pendek ya. Jadi 0 sampai 29 hari atau 30 hari lah nanti batas maksimalnya. Itu sejumlah 259 piutang ya dengan total 197.218. Yang keduanya adalah dari 30 sampai 60 hari ya. Sekitar 170. Terus ini yang paling sedikit ternyata yang hutang jangka panjang ya, yang di atas 120 hari. Nah, Edge juga kita bisa gunakan. Nah, ini total datanya adalah 772 data ya. Jadi kalau dilihatkan ini ada 772 data. Total seluruh piutangnya adalah ini ya, ada 585.719 ya. Nah, Edge juga bisa kita lakukan berdasarkan kategori tertentu ya. Jadi tidak hanya kita langsung satu data piutang langsung kita tentukan umurnya saja gitu ya, nggak gitu. Karena kadang piutang juga misalkan anggaplah ini kan di sini ada tipe ya, misalkan anggaplah yang tipe ini piutang internasional atau piutang dengan pihak luar pihak di luar negara kita misalkan gitu ya. Atau terus di sini ada piutang CN. Nah, tentu ini ada pengertiannya lah. Anggaplah misalnya perusahaan punya dua pelanggan lah gitu ya, ada yang impor gitu ya, ada yang dalam negeri gitu ya. Nah, terus nanti piutangnya kan dibagi dua tentunya ya. Ada yang nanti masuknya devisa negara ya, berarti ke impor tadi tentu nanti beda lagi dengan impor dengan perusahaan yang ada di dalam negeri. Nah, itu tentu juga harus dipisahkan. Kalau misalkan seperti itu, tentu nanti ada pemisahnya kategorinya seperti ini. Nah, langkahnya sama ya, jadi tinggal Anda pilih dari Analyze, pilih Edge ya. Hanya bedanya di sininya Anda tinggal tentukan tipe piutangnya apa. Ya. Terus ini pun bisa Anda rubah. Misalkan ternyata piutang untuk supplier di luar negeri tidak sampai 120 hari misalkan. Setelah Anda analisis ternyata hanya sampai 90 hari, ya udah Anda tinggal hapus saja kan. Misalkan dimulai dari 30 hari pertama, ini tetap 0 ya. 0, terus 30 hari, 60 hari, sampai 90 hari. Terus Anda misalkan ambilnya sama seperti tadi yang 2002 ya. Tanggal 31, bulannya bulan Desember lagi ya. Nah, terus tinggal Anda tentukan ya, tentukan tipenya apa. Misalkan saya mau menghitung yang tipe IN, ya, yang internasional misalkan. Sama dengan IN. Ya, oke, ini bisa di-save ya, misalkan mau di-save dulu biar nanti bisa dipakai lagi. Tipe IN. Terus saya oke. Nah, ini munculnya seperti ini ya. Tadi saya nggak pilih amount-nya ya, jadi yang muncul cuma hitungan count-nya ya. Kalau misalkan ingin dimunculkan amount-nya ya tinggal kita pilih lagi saja. Ininya sama ya. Ininya kita rubah. Saya lupa tadi nggak pakai amount ya. If-nya kita tambahkan saja yang ini. Nah, ini baru di sini, ini tinggal rubah saja 2002 31. Nah, ini ya.
Nah, gini ya. Nah, ternyata untuk piutang dengan tipe IN itu ada 588 data dari 772 ya. Terus yang paling banyak adalah untuk umur piutang dari 30 sampai 60 ternyata ya. Kurang lebih ada 32%-nya dengan totalnya adalah 7.700 betul 172.834,67 ya. Jadi Anda bisa mengelompokkan umur piutang itu berdasarkan tipe-tipe tertentu. Itu untuk perintah edge ya. Ada pertanyaan dulu silakan. Untuk perintah edge-nya ini ada di PDF-nya ada ya, langkah-langkahnya Anda bisa dicobain nanti. Silakan, ada pertanyaan dulu? Cukup jelas pembahasannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya adalah untuk perintah verify. Nah, perintah verify ini seperti yang tadi saya bilang, fungsinya adalah untuk memastikan bahwa data semuanya sudah bisa diakses dengan baik, ya valid, ya. Terus nanti tentu kalau sudah di-verify nanti karena dia dianggap valid, tentu tindakan-tindakan audit yang Anda lakukan atau analisa yang Anda lakukan juga bisa dianggap valid juga ya. Karena data yang diauditnya sudah dianggap valid. Terus ada 2 langkah ya. Langkah pertama adalah field untuk keseluruhan, verify field secara keseluruhan ya. Ada juga verify field berdasarkan kategori tertentu menggunakan if ya. Nah, di sini kasusnya saya menggunakan file inventory ya. Jadi saya ambil lagi inventory-nya ya. Tinggal saya pilih data, select, terus saya ambil inventory-nya. Terus saya delete ya, report delete-nya. Ada satu ya. Ini simpel sekali ya. Ini jauh lebih simpel dari yang tadi yang Edge. Ini cukup gini saja. Kalau misalkan kita ingin memverify sekaligus, ya udah tinggal kita pilih analyze, pilih verify, terus kita pilih semua, klik add all. Berarti semua field yang ada di dalam inventory ini kita mau verify semuanya sekaligus. Terus tinggal klik OK. Nanti di sini akan muncul null data validity error detected. Verify field, create, log, bin quantity, precise date, produk description, ya, produk nomor, produk status, quantity on hand, quantity on order, dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ini kalau kita sekaligus langsung gitu, data yang ada kita ambil semua terus kita verify. Nah, ada juga kita bisa melakukan verify hanya berdasarkan kriteria tertentu, tentu harus yang bisa dikelompokkan. Misalkan kita kelompokkan berdasarkan log ini kan lokasi gudang gitu ya ceritanya. Misalkan kita ingin memverifikasi hanya untuk gudang nomor 4 gitu ya. Ini ada yang error enggak? Tapi tentunya kalau kita sudah memeriksa secara keseluruhan, logikanya sih nggak akan ada yang error juga gitu ya. Karena kita sudah memeriksa secara keseluruhan. Cuman saya ingin menunjukkan bagaimana kalau kita ingin memeriksa satu part dari kategori yang ada di dalam sebuah table gitu, sebuah database ya. Nah, caranya Anda tinggal pilih analyze, pilih verify ya. Verify field-nya misalkan kita satu field seluruh field ini akan kita verifikasi juga, cuma hanya untuk data yang log-nya 04 misalkan ya. Log-nya 04. Oke. Nah, nanti akan muncul, oh ternyata dari 152 data, log 4 itu cuma 22 dan tidak ditemukan error. Pastinya ya, karena kita pas meriksa secara keseluruhan aja tidak ada error ya, apalagi cuma 22 datanya gitu ya. Nah, di verify-nya adalah sama seperti tadi ya, kayak chesteder, log, bin quantity dan seterusnya sampai dengan unchested-nya gitu ya. Nah, jadi Anda bisa melakukan verify berdasarkan data-data berdasarkan kategori tertentu. Jadi tergantung, misalkan kalau datanya sangat banyak gitu ya,
Terus kalau Anda langsung verify sekaligus Anda pikir itu akan membutuhkan waktu gitu ya, atau membutuhkan minimal spek komputer yang cukup besar gitu ya, karena datanya saking banyaknya, mungkin di sini data cuma 152 record gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba Anda diminta untuk memeriksa data keuangan atau data inventory, misalkan perusahaan apa Unilever misalkan gitu ya, atau misalkan Indofood gitu ya, itu kan datanya mungkin nggak akan sejumlah ini, bisa saja sampai jutaan data atau bahkan ratusan juta data gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda apa namanya Anda merasa dengan wah saya kalau memverify 100 jutaan data sekaligus butuh waktu atau bahkan mungkin komputer Anda nanti malah ngehang gitu ya, karena datanya saking banyak yang harus dicek, sebaiknya Anda bisa melakukan seperti tadi gitu ya. Anda tinggal cek aja kira-kira bisa saya butuh datanya mana dulu nih yang mau saya periksa ya, tinggal Anda cek aja data itu. Anda cek aja data itu, terus nanti saya ajarin juga di ASEL ada yang namanya ekstraksi data. Jadi ketika Anda sudah mencek data, contoh tadi misalkan log 4 saja gitu ya, Anda cek cuma log 4, hanya sekitar 22 data, terus dari log 4 ini Anda bisa pisahkan, nanti tinggal diekstrak jadi satu tabel baru. Nah, baru tabel ini nanti Anda audit gitu ya. Bisa seperti itu di ASEL. Nanti saya ajarin nanti setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kita belajar manipulasi data, salah satunya ada ekstraksi data. Caranya seperti tadi gitu ya. Nah, untuk verified itu sesimpel ini gitu ya. Jadi Anda bisa pilihannya seperti itu. Jadi tergantung data yang Anda mau verifikasi. Kalau masih sedikit bisa sekaligus, kalau sangat besar sebaiknya Anda bagi berdasarkan part-part tertentu saja. Untuk meminimalisir misalkan nanti malah waktunya memakan waktu lama atau bahkan mungkin jadinya error dan sebagainya. Itu untuk verifikasi data ya. Nah, berikutnya adalah search. Ini juga simpel sekali ya. Jadi search itu pada dasarnya sama seperti halnya dengan fasilitas yang ada di Excel, di Word gitu ya. Jadi untuk mencari lah intinya segitu. Nah, tapi kalau di Excel tentu untuk mencari data lah. Kalau di Word kan mencari apa? Bukan pronunciation apa ya? Ketikan gitu ya. Kalau misalnya di Excel mencari kolom dan baris yang salah misalkan. Nah, kalau di sini tentu mencarinya adalah record ya. Mencari record yang tersimpan. Nah, di sini ada dua pilihan ya, ada locate record, ada locate if ya. Kalau locate record itu yang Anda ketahui data yang Anda cari Anda tahu di record berapa gitu. Anda mau ketemu data tersebut. Misalkan gini. Contohnya masih di inventory ya. Misalkan Anda pengen mencari data oscillating sprinkler misalkan. Nah, Anda tahu bahwa data oscillating sprinkler ini ada di record 42 gitu ya. Berarti Anda tinggal pilih analyze, pilih search, Anda pilih locate record ya. Terus locate record-nya tinggal masukkan misalkan ini sebenarnya tinggal gini aja ya. Locate record-nya berarti yang mau dicarinya adalah kalau event tinggal ke sini ya. Ini tinggal gini aja harusnya. Kita coba gini, harusnya tinggal gini saja sih. Kalau locate record ya. Locate it-nya di mana? Oh, tinggal isi aja part 2 misalkan. Ya. Nah, ini nanti langsung masuk ke sini. Oscillating sprinkler. Gitu ya. Terus misalkan Anda pengen nyari seating 516, walaupun ini misalkan kalau saya balikin datanya lagi kan ini masih udah di part 2 gitu ya. Terus tadi Anda misalkan mau cari yang ada di mana nih? Nah inilah misalkan Anda mau nyari get valve chopper misalkan. Ini ada di record 82 gitu ya. Ya Anda tinggal langsung aja kan. Pilih analyze, pilih search, locate record, langsung masukkan saja di 82 gitu ya. Nah, gitu. Nanti dia diarahkan langsung ke 82.
gitu ya. Itu untuk yang search, locate, recall ya.